kelompok 2 akan memberikan materi tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Namun sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sasabirila. Perkenalkan, nama saya Rianti. Perkenalkan, nama saya Sasa Utami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Firdaus. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mufadir. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh Undang-Undang Sementara 1950 atau UUD 1950 sebagai konstitusi tertinggi. Berdasar ketentuan dalam UUD 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dan parlemen. Maka itu, ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen. Akan tetapi, dalam perjalanannya, sistem ini seolah-olah menjadi buah si malakama. Karena kebebasan berpendapat yang bertujuan mewujudkan kestabilan politik tidak sesuai dengan kenyataan. Saat itu, situasi politik tidak stabil sebab seringkali terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Adapun kabinet pada masa demokrasi liberal yakni sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir Masyumi 1950 sampai 1951. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kabinet Natsir diresmikan pada 7 September 1950 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950. Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Muhammad Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Awal pembentukan kabinet, orang-orang dari PNI tidak dilibatkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab partai yang didirikan Soekarno menjadi oposisi bersama PKI dan Murba. 2. Kabinet Sukiman Masyumi 1951 sampai 1952. Kabinet Sukiman adalah salah satu kabinet yang berkuasa di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini dibentuk oleh koalisi antara dua partai besar yaitu Masyumi dan PNI yang saling bersaing dalam parlemen. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952 dengan Sukiman Wirjosanjojo sebagai ketua kabinet dan Surwiryo sebagai wakilnya. Kabinet ini menghadapi berbagai tantangan dan masalah baik di dalam maupun di luar negeri yang akhirnya menyebabkan jatuhnya kabinet ini. 3. Kabinet Tulopo PNI 1952 sampai 1953. Kabinet Tulopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Tulopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk Kabinet Jaken, yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. 4. Kabinet Ali Sastro Wijoyo 1 PNI 1953 sampai 1995.
Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah kabinet keempat yang dibentuk oleh pembubaran negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai Perdana Menteri dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) sebagai Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini didukung oleh beberapa partai politik seperti Nahdlatul Ulama, NU, Partai Rakyat Nasional (PRN), Serikat Rakyat Indonesia (SKI), Partai Syarikat Indonesia Islam (PSII), Partai Buruh PB, Barisan Tani Indonesia (BTI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI), dan beberapa tokoh independen. Kabinet ini diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi 1955 sampai 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet kelima yang terbentuk pada demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini berlangsung dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956 oleh Partai Masyumi. Kabinet ini juga disebut sebagai kabinet nasional karena terdiri dari 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja penting seperti penyelenggaraan pemilihan umum pertama, penyelesaian masalah Irian Barat, dan penanggulangan pemberontakan DI atau TII. Namun, kabinet ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II PNI 1956 sampai 1957. Kabinet Ali Sastroamidjojo II bertugas mulai 24 Maret 1956, dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri Pertahanan Angkatan Darat interim, didampingi Muhammad Rum dan Kiai Haji Idham Khalid sebagai Waperdam. Kabinet ini dibentuk lewat keputusan Presiden nomor 85 tahun 1956. Ini merupakan kabinet koalisi 3 partai yang meraih suara terbanyak dalam pemilu 1955. Sebanyak 24 orang masuk dalam kabinet pengganti kabinet Burhanuddin Harahap ini. 3 partai besar yang mendukung kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai pemenang pemilu, Masyumi, dan NU. Sebelumnya Ali Sastroamidjojo memimpin kabinet Ali Sastroamidjojo I mulai Juli 1953 sampai Juli 1955. 7. Kabinet Juanda Jaken Kabinet 1957 sampai 1959. Kabinet Juanda adalah kabinet ke-7 yang memimpin Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 9 April 1957 dan bertugas pada 6 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, seorang tokoh nasionalis dan ahli teknik sipil. Kabinet ini juga dikenal sebagai Kabinet Karya atau Jakin Kabinet Karya karena anggotanya terdiri dari para tokoh dan yang ahli di bidangnya, tanpa memperhatikan afiliasi partai politik. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959 adalah sistem demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Demikian presentasi kelompok kami. Kami meminta maaf atas kesalahan kata saat proses penyampaiannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.